Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kakak-kakak tingkat atau siapapun itu. Perkenalkan, nama saya Milatul Hoiria dari Fakultas Humaniora jurusan Sastra Inggris. Dalam video kali ini saya akan mengupas sedikit tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pasti pengen tahu kan dan penasaran, kepo gitu, apa sih yang akan saya bahas dalam video kali ini? Karena jiwa kepo teman-teman sudah memberontak, saya tidak akan membuang-buang waktu lagi. Mari kita simak video berikut. Pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang wawasan bidang akademik. Penerimaan mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari atas 5 jalur. Yang pertama, SNMPTN, kedua SBNMPTN, yang ketiga SPAN PTKIN, yang keempat Mandiri Prestasi, dan yang kelima Mandiri Tulis. Fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari atas 7 macam fakultas. Yang pertama ada Fakultas Syariah, yang kedua Fakultas Ekonomi, yang ketiga Fakultas Sains dan Teknologi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Humaniora, yang keenam Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan yang terakhir yaitu Fakultas Tarbiyah dan juga Perguruan. Sehingga proses internasionalisasi selalu mendapat dukungan, di antaranya dengan adanya berbagai event internasional, program studi internasional, dan lain-lain. Selain itu, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah terdapat banyak program studi yang bersertifikasi internasional maupun telah terakreditasi internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah melakukan pendidikan yang integrasi. Di antaranya yaitu integrasi di bidang keilmuan adalah gerakan pendidikan tinggi yang integratif memadukan antara sains dan Islam. Juga integrasi kelembagaan yaitu memadukan pendidikan tinggi dan juga pendidikan pesantren. Kampus sebagai pengembangan karakter ulul albab. Ada 4 pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa, dan 2 diantaranya berada di Ma'had Al-Jami'ah Sunan Ampel Al-Ali. 2 hal tersebut yaitu dalam hal spiritual dan juga akhlak. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki kelembagaan pengembangan bahasa asing, yaitu pengembangan bahasa Arab, Inggris, juga Mandarin. Terdapat juga rumah HTQ, Hifdzu Tahfidzul Quran, bagi teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran ataupun melanjutkan hafalannya yang ada di SMA, bisa melanjutkan atau mengikuti di lembaga HTQ ini. Dan tercatat sekitar ada 2000 mahasiswa UIN yang sekarang menjadi tahfidzul Quran. Terdapat juga rumah moderasi beragama. Dan yang terakhir, terdapat perpustakaan pusat. Bidang akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berlangsung selama 8 semester dengan kurang lebih 150 sampai 160 jumlah SKS. Dan kegiatan akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari atas tugas akhir atau skripsi, PKL, KKM, ujian komprehensif, yudisium, dan yang paling akhir yaitu wisuda. Di dalam bidang kurikulum terdapat mata kuliah MPK yang meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah filsafat, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah keislaman.
Terdapat juga mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain dan juga program studi yang satu dengan program studi yang lain. Sistem pembelajaran jika dilakukan secara daring bisa melalui sinkron pembelajaran dalam waktu yang bersamaan seperti Zoom, platform asinkronus, dan platform e-learning. Yang kedua, saya akan membahas tentang wawasan di bidang kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di antaranya yaitu menyiapkan mental spiritual. Yang kedua, transformasi gaya belajar. Kita harus merubah cara belajar kita dari masa SMA menuju ke masa perkuliahan. Selalu berpikir ilmiah, yaitu berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Selalu berpikir positif, indikatornya yaitu tampil dengan gaya khas mahasiswa, seperti sikap perilaku yang sopan santun dalam berbicara, dan juga sopan santun dalam hal berpakaian. Kita sebagai mahasiswa juga harus selalu berkreatif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menyiapkan berbagai macam UKM untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa dan juga bisa menjadi wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Selain itu, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menyiapkan berbagai macam beasiswa, salah satunya yaitu beasiswa tahfidz, beasiswa prestasi, dan juga beasiswa yang lain masih banyak. Di dalam lingkungan universitas, pastinya kita tidak asing lagi dengan yang namanya DEMA maupun SEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berada di tingkat universitas. Sedangkan tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja yang telah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas atau SEMA. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan atau menyampaikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA Universitas yaitu 1. Sebagai advokat, 2. Sebagai legislasi, 3. Sebagai pengawasan, 4. Sebagai penganggaran. Tugas SEMA yaitu 1. Mengontrol dan mengawasi DEMA Universitas. Yang kedua yaitu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga yaitu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Senat mahasiswa juga memiliki beberapa wewenang. Wewenang tersebut antaranya yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, pemberian mandat untuk melaksanaan pemiluah. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Yang keenam yaitu
turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema UIN. Terdapat pula beberapa komisi yang ada di dalam SEMA Universitas, yaitu Komisi A yang berada di bidang advokasi dan hukum, Komisi B di bidang organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C di bidang administrasi dan keuangan, dan Komisi D di bidang informasi dan komunikasi. Di dalam universitas atau kampus, pasti kita tidak hanya belajar dan belajar. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang kita pelajari, tetapi juga kita harus belajar tentang organisasi. Maka dari itu, di suatu universitas atau kampus, pastinya memiliki UKM atau kepanjangan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Dan kali ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan jenis-jenis unit kegiatan mahasiswa yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun kesalahan dalam informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.